Dari untuk pra observasi ini saya cuma 15 menit, kemudian nanti masuk observasi untuk mengamati prosesnya untuk pembelajarannya kerja. Nah, jadi kita sepakati 2 jam pelajaran itu. Jadi nanti saya akan melihat prosesnya di sini. Ada pun tujuan pembelajarannya di sini juga apa? Tujuan pembelajaran di sini ada. Anak bisa mengubah suatu situasi ke model matematika dan menyelesaikan permasalahan SPLIC. Kalau untuk pengembangan yang hendak dicapai, kira-kira seperti apa? Pengembangannya pasti adalah bagaimana saya bisa dalam proses pembelajaran itu untuk mengenalkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga bisa anak-anak sesuai dengan kebutuhannya, dan juga pembelajaran sosial emosional dan juga terkait dengan budaya positif. Untuk strateginya seperti apa, strategi di dalam pembelajarannya? Strateginya itu saya pakai model problem based learning yang berbasis skala, serta nanti terkait itu saya bangun kelompok untuk bekerja. Namun kelompok kedua itu heterogen, jadi ada kemampuannya perlu bantuan, cakap dan juga mahir, mereka bisa saling membantu. Tapi untuk soalnya itu dia berbeda dalam tiap tingkatan pemahaman itu, tapi bisa jadi sesuai dengan apa yang dimiliki sesuai bakatnya dia seperti itu. Jadi seperti yang tadi yang akan kita persiapkan di sini itu akan terapkan di pembelajaran ini, yaitu mengelompokkan sesuai dengan bakat dan minatnya dan kebutuhan yang belajarnya juga. Seperti yang tentunya kan dalam hal ini kaitannya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, sosial emosional dan budaya positifnya. Oke. Kemudian apakah selama pembelajaran daring ada kendala atau ada hal-hal yang mungkin Bu Firda mengalami kesulitan? Kalau itu jauh cenderung aman dibandingkan kalau daring. Kalau daring kan pernah itu yang kayak kemarin waktu lagi musim hujan yang ini baru-baru yang intensitas hujan tinggi kan kami daring, dan itu sebenarnya jauh lebih susah dibandingkan itu karena anak-anak kan beda cara penangkapannya. Kalau dijelaskan Zoom atau Google beda kalau misalnya kita luring bisa langsung melihat memang anak-anak yang kalau dia butuh penjelasan lebih berarti kan bisa langsung diberikan penjelasan tambahan secara pribadi di tempat itu. Kalau daring kan tidak, agak susah gitu. Cuma memang kalau sekarang ini, kalau yang sekarang kan kalau terkait dengan jadi terkadang ada yang pembelajaran memang proses pembelajarannya tidak maksimal, apalagi mendekati kegiatan kayak nanti kita jadi kadang dipakai kelas minta yang waktunya di kelas kadang minta jamnya anak walinya udah dipakai latihan bukan anak dulu. Oh ini bukan wali kelasnya juga bicara, Bukan anak wali kelas. bukan Iya, kan saya mengajar 19/8. berarti kendalanya ya dari waktu itu terus apa ya kayak ini cuaca kendala dari itu tekanan juga karena kalau cuaca ini kan pasti jaringan juga bermasalah. Nah disitulah terkadang susah. Iya. Anak-anak juga kadang jaringannya melek. Iya. Jadi ini
observasi kelas CGP melihat penerapan. Jadi observasi kelas ini di sini selaku saya PP ini melihat penerapan dari modul budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, terus penilaian observasi juga dengan praktik pembelajaran. Jadi di sini nanti saya akan mengobservasi tentang praktik pembelajaran nanti di laksanakan. Jadi Bu Fida sepakat ya. Saya rasa Bu Fida sudah paham itu tujuan kita hari ini. Jadi mungkin kita masuk ke pelaksanaannya. Silakan. Anak-anakku sekalian, silakan ketua kelas, silakan. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku sekalian, Ibu absen dulu ya. Ainul Kolbi. Iya Ibu hadir. Almira Lutfia. Amira Keisha. Andi Kartika. Kak. Oke. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu pada pembelajaran matematika. Bagaimana perasaannya hari ini untuk mulai belajar setelah libur kemarin pemilu? Alhamdulillah. Bagaimana, tetap semangat? Oke, baik anak-anakku sekalian, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu terkait dengan sistem persamaan linear 2 variabel atau biasa disingkat dengan SPL. Nah, ada tujuan pembelajaran kita yaitu dengan izin Allah dan metode problem based learning diharapkan peserta didik dapat memahami maksud dari SPLDV, menentukan solusi SPLDV dengan tepat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Lanjut. Adapun agenda kegiatan kita selama 2 jam pembelajaran ke depan, yang pertama adalah penyampaian materi, diskusi kelompok, presentasi, dan juga refleksi serta penutup. Adapun teknik penilaian yang akan Ibu ambil hari ini, yang pertama akan ada LKPD, kemudian diskusi kelompok dan penilaian sikap. Oke, jadi selama diskusi kelompok, Ibu akan menilai bagaimana keaktifan kalian dalam bekerja. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya, adapun kesepakatan belajar kita, semoga ini masih bisa dipahami. Yang pertama adalah saling menghargai sesama murid dan guru, disiplin, berpartisipasi aktif, fokus selama pembelajaran, dan selalu semangat dan bahagia. Ada yang ingin ditambahkan di kesepakatan belajar ini atau semua sudah sepakat untuk mengikuti? Sepakat. Oke, sepakat ya. Nah, selanjutnya, karena kita belajar SPLDV, nah kira-kira pernahkah kalian mendengar terkait dengan SPLDV? Ada yang mau menjawab? Pernah tidak kalian sebelumnya mendengar terkait dengan SPLDV? Ya, silakan Kak. Kalau SPLDV nya sendiri belum tahu, tapi kalau persamaan yang 2 variabel itu Salah, Ibu mau bertanya, anggaplah Afdal pergi ke Neshop, mengambil 3 beng-beng dan 1 teh kotak. Kira-kira berapa yang harus dibayar pada Afdal? 3 beng-beng, 1 teh kotak. Berapa? Berapa? Ya, 12. Karena berkaitan dengan yang namanya SPLDV. Jadi berkaitan dengan barang, pembelian barang. Nah, penggunaan SPLDV dalam keseharian itu kalian bisa mengetahui kira-kira kalau kalian beli tadi untung tidak? Ya, yang mana lebih menguntungkan, beli satu-satu atau beli langsung 2?
Itu kan semua secara tidak sadar proses berpikir kalian di SPLDP itu seperti itu. Oke? Nah, lanjut untuk spiritualisasinya. Jadi SPLDP dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Kita lanjut. Nah, jadi Ibu hanya mengingatkan kembali sebelum kita masuk ke kerja LKPD. Jadi ini kan sebelumnya pernah dijelaskan ya. Jadi persamaan linear terdiri dari apa, Nak? Ada apa? Ada variabel. Terus ada derajatnya berapa? Variabelnya ya derajatnya 1 terus. Ya dia pakai tanda sama dengan karena dia persamaan linear. Nah, selanjutnya kalau SPLDP, jadi Ibu mau tanya SPLDP dia mengandung berapa variabel? 2. Apakah derajatnya juga 2 atau 1? 1. Jadi tetap 1. Cuma variabelnya yang berbeda. Jumlahnya ada 2. Nah, lanjut. Ini bentuk umum dari SPLDP. AX tambah BY sama dengan P, CX tambah DY sama dengan W. Jadi harus menggunakan minimal 2 persamaan ya kalau kita menggunakan 2 variabel. Lanjut. Nah, adapun cara menentukan solusi dari SPLDP ada 4. Yang pertama ada dengan metode grafik, ada dengan metode substitusi, ada eliminasi dan campuran. Keempat metode ini akan Ibu jelaskan, tetapi nantinya kalian boleh memilih mau menggunakan cara yang mana, yang paling kalian kuasai. Jadi yang pertama untuk metode grafik, langkah-langkahnya adalah kalian harus menggambarkan dalam apa yang namanya, Nak? Grafik. Diagram Cartesius. Jadi kalau diagram Cartesius dia punya dia kalau yang mengalami mendatang itu apa? Sumbu apa? Sumbu X. Kalau dia ke atas Y. Itu ya. Jadi digambarkan dalam diagram Cartesius. Kalau ada persamaan seperti ini, jadi kalau ada persamaan kalian gambarkan dulu masing-masing persamaannya. Cari di mana X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Setelah itu kalian gambarkan dalam diagram Cartesius. Jadi titiknya itu yang kalian hubungkan satu sama lain. Nanti karena ada 2 persamaan, jadi persamaan yang kedua tetap digambarkan di grafik yang sama. Solusinya adalah titik pertemuan antara persamaan yang satu dengan persamaan yang kedua. Jadi ini yang menjadi solusi. Tetapi kalau kalian mau menggunakan metode grafik, berarti kalian harus siap untuk menggunakan penggaris atau kertas berpeta. Karena kalau tidak, maka ukurannya tidak akan sama. Kalian tidak akan mendapatkan titik yang sesuai. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya metode yang kedua ada yang namanya metode substitusi atau pergantian. Kalau metode substitusi ini, yang pertama kalian harus mengubah salah satu persamaan ini untuk ke bentuk X sama dengan atau dalam bentuk Y sama dengan. Ibu kasih penjelasan singkat saja. Ibu mau tanya, kalau misalnya minus X tambah Y sama dengan 70, Ibu mau ubah menjadi Y sama dengan, maka di sini 70 diapakan? Kurang atau tambah? Kenapa tambah X? Ya, karena sebelumnya minus, maka di sini jadi tambah X. Jadi masing-masing kita ubah menjadi X sama dengan Y sama dengan. Setelah itu kalian masukkan, namanya mengganti, jadi kalian masukkan di persamaan kedua. 2X kurang Y sama dengan 30. Karena Y-nya adalah 70 tambah X, kalian masukkan di sini. Jadi 2X kurang, ini dikasih dalam kurung, 70 tambah X sama dengan 30. Ibu pernah sampaikan bahwa kalau dia tandanya negatif, maka dia harus dikali masuk, ya kan? Karena akan berubah tanda. 2X minus kali plus minus 70. Minus kali plus minus X sama dengan 30. Semuanya sudah memahami bahwa semua yang di sebelah kiri adalah yang mengandung variabel. Kalau yang di sebelah kanan ya tidak ada. Yang mana yang satu tempat di sini? Ini pindah jadi ya 30 tambah 70. 2X kurang X berapa? X.
Seperti itu ya cara substitusi. Jadi kurang saya caranya untuk Bapak ini. Selanjutnya ada yang namanya metode eliminasi. Kalau kita menonton serial di TV misalnya yang ada uji bakat, jadi yang dieliminasi berarti dia dihilangkan. Oke? Dia sudah tidak diizinkan untuk ikut ke babak selanjutnya. Kalau eliminasi maka kalian menuliskan ulang dua persamaannya, misal minus X tambah Y sama dengan 70, 2X kurang Y sama dengan 30. Ibu mau tanya, yang mana yang koefisiennya sama? Yang X atau Y? Apakah sama tandanya atau beda? Beda. Kalau berbeda, kira-kira di sini tanda plus. Bisa ya? Minus X tambah 2X. Ibu mau tanya, sama tanda atau berbeda? Kalau berbeda ditambah atau dikurang? Kalau berbeda dikurang angkanya. Tapi kalau sama tandanya berarti ditambah. Berarti 2 dikurang 1 X. Berarti sisa X ya. 70 tambah 30 100. Jadi jawaban metode eliminasi akan sama dengan jawaban metode substitusi. Oke? Seperti itu ya. Jadi terserah kalian nanti akan menggunakan cara yang mana. Sedangkan metode terakhir yaitu metode campuran. Dia gabungan antara substitusi dan juga eliminasi. Jadi yang pertama kalian ubah menjadi Y sama dengan. Oke? Setelah itu atau kalian eliminasi dulu X sama dengan ini, kemudian kalian substitusikan ke persamaan. Misal ini kan kita sudah buat metode eliminasinya. Metode substitusinya kalian mau pakai persamaan di atas atau yang di bawah? Di atas. Minus X tambah Y sama dengan 70. X-nya kan kita sudah dapat 100 ya. Berarti kalian sisa ganti X-nya dengan 100. Minus 100 ditambah Y sama dengan 70. Berarti Y sama dengan 70. Iya, tambah 100. Berarti Y-nya berapa nak? 170. Berarti didapat ya. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini ya? Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Oke. Kalau begitu, Ibu akan membagikan kalian masing-masing LKPD per kelompok. Ini kerjanya sesuai kelompok ya. Jadi perhatikan Ibu bagikan dulu. Nanti menjelaskan. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Setelah itu Ibu jelaskan bagaimana. Oke, kalian sudah lihat LKPD-nya masing-masing? Bisa dilihat ya? Nah, Ibu mau tanya, kalian mendapatkan ada berapa macam LKPD? 3. Di masing-masing LKPD sudah ada tandanya. Ada yang berani, ada yang optimis, dan ada yang semangat. Masing-masing sudah tahu posisinya di mana ya? Ada yang bagaimana cara kerjanya? Masing-masing dari kalian, misal yang optimis, kerjanya optimis dulu. Oke? Setelah dikerja, jadi kalian tetap saling bekerja sama. Nanti setelah itu kalian bisa saling membantu dengan yang berani dan juga semangat. Karena kan beda-beda soalnya. Oke? Bisa dipahami ya? Ibu kasih waktu mengerjakannya 20 menit. Setelah itu, Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikan masing-masing. Ya. Boleh yang satu jadi buku? Boleh? Oke? Oke? Oke, bagaimana? Semua sudah? Kelompok 1 sisa memindahkan ke LKPD ya. Tadi semua alhamdulillah pada saat Ibu keliling
Saya 60.000. Makanya bagaimana? Bagaimana, ada yang berbeda jawabannya? Ibu mau tanya, adakah di antara kalian yang berbeda metode yang digunakan? Ada. Ananda semua telah mengerjakan LKPD-nya dengan baik dan juga telah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya silakan setiap kelompok untuk mengumpulkan lembar kerjanya di depan agar ibu nantinya bisa memeriksa sekaligus tadi kan ibu sudah keliling-keliling ya melihat bagaimana proses diskusi kalian satu sama lain. Baik, ya kita sudah berada di sesi terakhir refleksi. Ibu mau ada di antara kalian yang bisa mewakili kira-kira apa pembelajaran yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, dan kira-kira dari semua proses kita kalian paling sukanya proses yang mana? Ada yang mau? Silakan diangkat tangannya yang ingin berbicara. Apa? Silakan, Safa. Bagaimana? Bisa memahami beberapa cara penggunaannya, distribusi, campuran, eliminasi, dan juga Oke, selanjutnya kalian paling sukanya proses yang mana? Kerja? Kenapa? Ada yang mau jelaskan kenapa kalian sukanya yang kerja kelompok? Oke, silakan Pak Ika. karena kita sama-sama cari solusi Oke, karena semuanya bisa saling bekerja sama untuk mencari solusinya. Oke, baik anak-anakku sekalian, insya Allah hari ini pertemuan kita terakhir untuk materi SPLDV. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu teorema Pythagoras. Jadi anak-anak sekalian bisa untuk membaca-baca bukunya ataupun materi di rumah terkait dengan teorema Pythagoras, dan nantinya materi juga akan ibu upload kembali di Google Classroom sehingga kalian bisa mempelajari materinya sebelum memulai proses pembelajaran. Oke, baik anak-anakku sekalian, karena waktu kita sudah habis, ibu persilahkan mungkin kepada ketua kelas untuk bisa menyampaikan. siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirapikan kembali ya. Oke. Silakan yang keluar kelompok 3 dulu ya. Baik, setelah saya mengobservasi tadi Bu Firda, nah untuk sekarang ini sesi terakhir yaitu pasca observasi ya. Jadi adapun tujuan percakapan ini yaitu memberikan refleksi atau umpan balik dari pengamatan observasi kita tadi. Nah, untuk
pasca ini setelah saya mengobservasi tadi, saya lihat prosesnya sudah bagus. Kemudian pembelajaran yang Bu Firda lakukan tadi sudah mencakup pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional sudah terlihat tadi dengan budaya positifnya. Jadi ya secara keseluruhan sini Bu Firda sini sudah menerapkan pembelajaran yang telah diterima selama mengikuti guru penggerak Sunda. Kemudian di sini jadi saya merefleksi ini bukan untuk mencari kekurangan Bu Firda ya, cuman kita kan sharing sejauh mana penerapan pembelajaran yang telah didapat selama mengikuti pembelajaran daring ini di guru penggerak dengan bagaimana penerapannya di kelas atau di sekolah. Setelah mengobservasi tadi, saya lihat sudah diterapkan ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini apa rencana kedepannya dengan kaitannya dengan pembelajaran yang telah Bu Firda tadi laksanakan, apa yang ingin dicapai untuk kedepannya bagaimana? Kalau saya sendiri Bu, karena kan alhamdulillahnya kemarin guru penggerak kan sudah belajar diferensiasi dan bisa menyamakan persepsi. Saya sudah mencoba untuk yang melakukan diferensiasi hasil prosesnya dan juga kontennya. Saya harapannya ke depan itu bisa menerapkan ketiga-tiganya langsung, karena sejatinya juga kan sebenarnya berbeda bergantung materi mata pelajarannya. Jadi tidak semua materi itu bisa diterapkan langsung tiga-tiga diferensiasi seperti itu. Ada yang memang mungkin cuma konten sama proses, ada juga yang mungkin bisa juga nanti dilanjutkan ke produk seperti itu. Dan juga PSG sendiri kan kalau yang saya gunakan ini yang tadi itu lebih ke kesadaran diri, manajemen diri, kemampuan berelasi, serta pengambilan keputusan. Saya belum memasukkan yang menggunakan teknik stop karena memang saya sesuaikan dengan jadwal pembelajaran. Kalau memang membutuhkan itu, apalagi kan ini masih pagi, biasanya itu kan anak-anak masih relax ya, masih fresh, jadi itu tidak dibutuhkan. Beda kalau mungkin pembelajarannya sudah di siang ya, baru saya gunakan seperti itu. Jadi memang terkait dengan pemilihan ya, semangat ya, betul. Saya sesuaikan dengan jadwal pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk pendampingan berikutnya, apa yang ingin Bu Firda harapkan dari pendampingan 5 yang dari saya tentunya? Kalau pendampingan 5 kan insya Allah nanti kayaknya ini modul sudah hampir berakhir, saya lihat, dan lebih fokusnya nanti ke pendampingan itu sampai dengan yang terakhir. Saya sih harapannya dan alhamdulillahnya semua bisa difasilitasi oleh Bu Yuni, karena kan kayak kemarin itu saya sempat agak kewalahan waktu dikasih jadwal pertama, tapi alhamdulillah itu kan bisa diapresiasi. Jadi semoga kedepannya memang bisa selalu terbuka komunikasinya, jadi bisa saling melihat satu sama lain mungkin jadwalnya, dan bersyukur karena Ibu selalu bisa respon cepat kalau misalnya kita ada kendala, kayak misalnya kemarin kan saya sempat karena
mungkin suami juga sempat tanya apakah itu bisa ditunda, meskipun saya sebenarnya sudah katakan tidak bisa, tapi kan dia butuh bukti juga, jadi saya cek dan alhamdulillah kan bisa direspon cepat seperti itu. Jadi semoga bisa terus terjalin ya, komunikasi yang efektif. betul Ya. karena kan itu juga kayaknya yang dibutuhkan kan Iya. kalau tidak bagus di PP-nya komunikasi mungkin itu kan juga yang buat kita Kendala juga, ya. kendala. Tapi karena alhamdulillahnya semua bisa difasilitasi jadi terbantu Sudah ya, itu saja. Iya. Untuk yang terakhir, nanti untuk pendampingan 5 itu nanti Bu Firda akan mengajak 1 orang rekan sejawat untuk dibimbing di coaching, ya, bimbing bagaimana menyusun RPP, kemudian membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP, kemudian nantinya dikoreksi itu RPP-nya. Nanti itu di pendampingan 5 Bu Firda sama rekan sejawatnya 1 orang itu menyusun RPP, jadi Bu Firda nanti koreksi RPP-nya rekan sejawatnya itu di situ. Jadi PI sudah ada nih RPP yang dia buat bisa saya Iya, koreksi. iya, gitu. Kemudian untuk perbaikannya itu hasilnya dikoreksi kita seperti itu. Kemudian diserahkan ke PP juga nanti. Saya rasa untuk pendampingan kita hari ini, saya rasa sudah selesai. Dan saya syukur sekali artinya Bu Firda di sini sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi secara emosional dengan budaya positif, ya, karena itu yang diharapkan dari program berpenggerak ini. Jadi bagaimana nantinya CGP itu bisa menerapkan apa yang didapat selama pembelajaran. Saya rasa terima kasih Bu Firda.